Coba hakikat Allah adalah Tuhan atau entitas yang laisa kamitslihi syai'un. Sekarang saya tanya hakikat Yesus Oh, apa? zat. Hah? Oh iya, zat. Nih saya tunjukkan kepada kamu arti zat. Jangan ketawa, ini zat nih. Menurut kamus yang dibuat oleh seorang Kristen Protestan sendiri, zat itu adalah artinya essence, ya nih, atau self. Nih saya kasih sama kamu. Jangan ketawa-ketawa. Kalau nggak tahu ranah akademis, jangan ketawa-ketawa. Ini bahkan orang Kristen sendiri loh buka kamus. Sebentar, Jangan saya. diklaim. Kenapa umat Islam mengklaim? Kok Loh, kenapa mengklaim? diklaim? Lo kok Iya, klaim kenapa kata zat diklaim? itu? Kata zat itu kata siapa? Kata bahasa Yunani, bahasa Arab, atau Ya, bahasa... kamu bilang tadi apa? Kamu ngambil Nih. dari apa? Nih, bukan klaim. Ya. Kamu tidak bisa membedakan antara berarti- menukil dengan mengklaim ya. Bahaya itu banget mengklaim. ini apologet Kristen bahasa Indonesia aja nggak lulus. Antara mengklaim dengan menukil sudut pandang dari orang-orang yang mumpuni dalam sebuah kerana keilmuan, mengutip terjemahan atau arti dari kamus, itu bukan mengklaim. Klaim itu adalah menyatakan sesuatu yang belum teruji kebenarannya. Saya tidak mengklaim. terus Saya kenapa? sedang Terus kenapa? Duh, kiamet nggak berubah juga kamu ya. nggak bisa Ini saya diajak tunjukin diskusi arti zat. sehat. Maunya Alah, nggak bisa ngomong diajak dulu. diskusi, nggak bisa diajak diskusi. Kamu maunya Mencret, ngomong dulu. nangis, pakai popok kalau kata ngomong, sini. Besok pakai pempes. Nih saya tunjukin sama kamu Kamu arti nggak ngasih zat. saya ngomong loh. Udah, bukan nggak dikasih ngomong. Tadi kamu gabrul nggak bawa data nih. Kamu baca nih ya. Ini adalah kamus yang ditulis oleh seorang Kristen Protestan. Arti zat itu adalah nih zati. Zat atau zat huruf zal dengan ta itu artinya apa? Being atau essence atau self, nature, person, personality. Ini siapa yang bikin kamus? Ini kamus dari seorang Protestan sendiri. Nah, ya. Jadi ketika saya menjelaskan kepada kamu zat, nah terjemahan dalam Al-Qur'annya apa? Contoh, fi zati sudur. Bentar dulu. Bentar. Bunda lagi menjelaskan baterai kepada saya kamu, 20%, wahai saya penyesat mau dan main yang cepat. tersesat. Mau main cepat, baterai saya 2% ini. Lah kamu main Sekarang cepat-cepat soal- enak aja. Saya lagi diskusi sekarang kok soal kamu main Tuhan. cepat-mencepat. Sekarang Jangan soal kabur. Tuhan. Jangan kabur Saya mau minta kemana-mana. penjelasanmu. Saya mau minta Jangan penjelasan. kabur. Kenapa? Kamu Kamu nggak tadi bisa sudah ditanya? 3. Kamu nggak Bukan, bisa ditanya? tidak bisa ditanya. Oke, Saya menunjukkan sekarang saya bahwa tanya. apologet Karena Kristen. 91, Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah. Gimana Baca itu? yang lengkap. Baca yang lengkap. Dan dia telah menjadikan padanya segala sesuatu adalah miliknya. Berarti di mana? Tuh, Di mana? segala Di mana sesuatu dikatakan? adalah miliknya. Tuh, udah dijawab sendiri sama itu ayatnya. Kalau mengatakan itu adalah klaim. Sebentar dulu, agama saya, Tuhan saya juga mengklaim segala sesuatu itu miliknya. Tapi Ya kamu Tuhan tidak ada kamu bukti. tidak bisa membuktikan Sedangkan- klaimnya. Contoh, sedangkan dia hari adalah penciptaan raja. kalian aja ngawur kidul. Loh, Ngawur kan kidul hujat hari kan? penciptaan kalian. Menghujat kan? Ujung-ujungnya Saya menghujat. kan mengatakan yang benar. Gini, kalau begitu Saya Roh Kudus mengatakan yang bertumbuh benar. merpati itu juga Ini. bisa dikatakan adalah Aku roh Muhammad. hantu. Ya, coba Holy kamu jelaskan. Ghost. Coba kamu jelaskan kepada saya nih. Tuhan negeri ini Mekah siapa? Baterai saya 1% ini, cepat-cepat. Wah, Allah, nggak berarti peduli saya mau 0,% kayak. Allahmu cuma ada Iya di dong. Mekah. Iya, Nah, itu kan baik. framinganmu, tuduhanmu. Oh, tidak, Sementara baca tidak. semua ayatnya dong. Saya- Baca semua ayatnya dong. Bagaimana? Baca semua ayatnya. Bagaimana yang cuma Baca ada semua di Mekah ayat. ini? Kenapa ketika Allah Segala- mengklaim dia Tuhan negeri Mekah Hei. kamu percaya, tapi ketika lanjutan ayatnya adalah dia Coba segala kamu- sesuatu coba miliknya kamu pakai tidak logikamu. percaya? Kenapa Hipokrit ketika- banget kan? Kenapa ketika Baca. Allah menyatakan dirinya hanya Tuhan negeri Mekah, setelah Nggak ada itu di dia situ. mengklaim kalau Coba segala- di mana di situ hanya Tuhan negeri Mekah? Aduh, Coba, ya kan memfitnah kan kiamat bisanya, memframing, memfitnah, tuh kabur lari, bilangnya baterainya cuma 1% tapi kabur. Tuh nggak saya kick ya. Gini nih teman-teman, oten oknum Kristen kalau diskusi selalu memfitnah. Di situ ditulisnya adalah aku yang telah menjadi aku katakanlah Muhammad, aku diperintah untuk menyembah kepada Tuhan yang negeri Mekah ini dijadikannya suci dan segala sesuatu adalah miliknya, kata Allah. Artinya segala sesuatu itu bukan cuma Mekah, Sumatera Barat, Jawa Barat, Yunani, Yerusalem, itu Allah klaim sebagai milik Allah. Nah, ketika kamu meminta bukti, mari kita kritisi informasinya, penyampai firmannya. Kritisi nabinya, kritisi kitab sucinya. Karena kami tidak pernah mengklaim Tuhan kami itu berbentuk. Kamu boleh meminta pertanggungjawaban saya kalau kami mengatakan Tuhan kami berbentuk berkelamin seperti Tuhan kamu. Nah, masalahnya ketika kamu mengaku Tuhanmu sehakikat anak dan bapak, berarti kamu mengatakan bapak itu berbulu dan berkelamin. Fitnah yang luar biasa terhadap entitas tertinggi yang disembah oleh Yesus, yang disembah oleh seluruh para nabi. Kurang ajar sekali kalian, ya.
Masa bapak punya kelamin? Yang bener aja kalian. Bapak disunat. Bahaya kalian ini loh. Doktrin kalian itu sebenarnya ketika dibiarkan dan diloloskan dalam peradaban itu hanya menghina entitas tertinggi yang disebut dengan sembahan itu. Ya, masih mending lah nyembah Zeus gitu ya. Walaupun dia berkelamin nggak bersunat. Astagfirullahaladzim. Kiamat, kiamat. Besok kalau diskusi sama saya, persiapkan baterai, persiapkan obat anti kejang, persiapkan data. Streaming aja terus nggak berubah-berubah. Untung ada udah Aprijal di sini. Kalau nggak ada udah Aprijal udah aku isap ubun-ubunmu. Walaupun akhirnya aku tetap begini ya. Astagfirullah. Maaf udah beginilah. Dia udah gitu. Diskusi itu kalau nggak kejang, kalau nggak tantrum. Dia bilang zat itu artinya. Nah, kalian tahu tidak? Kamus ini ditulis oleh siapa? Ya ini saya sampaikan kepada kalian. Kalian baca deh, kalian buka literaturnya ya. Nah, kamus yang ditulis oleh Hans W.E.H.R. Siapa Hans W.E.H.R? Saya tunjukkan kepada kalian. Siapa dia? Nih. Zat itu artinya person, essence, personality, ya. Tar. Bahkan kitab kalian Perjanjian Lama dulu mengatakan Tuhan itu zat. Heran saya diskusi kok nggak berubah metode diskusinya, yang menghujat aja terus kiamat. Nah ini siapa Hans? Nih ya, nih kutunjukin sama kalian. Nih orangnya. Bentar ya. Kamus, sorry. Ini orangnya Protestan loh. Hans, siapa ini? Teman-teman lihat ya, ini penting buat teman-teman Muslim ya. Kalau kita gunakan literasi Islam, mereka tuh nggak percaya, tapi gunakan literasi mereka sendiri ya. Ada sebuah kamus yang ditulis oleh seorang Protestan. Kamusnya itu ditulis oleh, namanya aku salah lagi tuh. Udah Afrizal, ada yang mau disampaikan? Udah? Ada tanggapannya udah terkait diskusi barusan itu? Halo, udah? No, Gimana udah menurut udah? cuman tertawa. Anak ini anak S2 disuruh debat dengan anak SMP yang nggak nyambung. Ya, jadi kalau menurut saya sih kiamat sebaiknya kalau mau ini ya siapkanlah data yang benar. Kalau mau ke sawah siapkan pacul. Kalau mau berperang siapkan pedang. Jangan mau ke sawah tapi bawa pensil, nggak ada gunanya. Pak mau Coba sholat lebih asar dewasa. dulu, dah. Jadi Pak mau kasih. Ya, kita lebih dewasa dalam diskusi ya. Jadi gini ya, ini Hans Wehr ini adalah seorang Protestan ya. Dia membuat kamus bahasa Arab udah. Ini sedikit buat teman-temannya di bawah ya. Ini saya kasih data deh buat teman-teman. Teman-teman bisa temukan, mungkin bisa beli juga kamus ini ya. Saya translate dulu dalam bahasa Indonesia. Nah, ini ya. Ini buat teman-teman deh. Ini buat kita juga sih. Nih ya. Hans Wehr lahir di Leipzig pada tahun 1909. Dia bersekolah di gimnasium di Halle dan kemudian belajar di Universitas di Halle, Berlin, Leipzig. Ia menerima gelar doktor pada tahun 1935 dan tempat tinggalnya pada tahun 1939. Ia bergabung dengan Partai Nazi pada tahun 1940 dan menulis esai menyatakan bahwa Jerman harus bersekutu dengan negara Arab melawan Inggris dan Prancis. Dia mulai mengerjakan kamus nih ya. Dia mulai mengerjakan kamus bahasa Arab Jerman dan proyek tersebut menerima dana dari pemerintahan Jerman yang bermaksud menggunakan kamus tersebut dalam menerjemahkan Mein Kampf ke dalam bahasa Arab untuk sementara waktu. Wenz dibantu dalam proyeknya oleh Hedwig Klein. Kamusnya berjudul Arabisches Wörterbuch für die, ini bahasa Jerman nggak ngerti aku, dan diterbitkan tahun 1952. Versi bahasa Inggrisnya diedit oleh J. Milton Cohen dan diberi judul A Dictionary of Modern Written Arab. Nah ini teman-teman Muslim perlu ya.
Ini teman-teman Muslim perlu sekali English Dictionary ya, The Handsware Dictionary of Modern Written Arab, diedit oleh J.M. Coman. Nah ini teman-teman kalau mau tahu ya, ini tentang kata zat itu sendiri, itu diterjemahkan adalah being, essence, nature atau self atau person atau personality. Itu dulu yang perlu dipahami ya. Nah, satu lagi, hanya oten-oten atau oknum Kristen yang tolol dan botol saja yang menerjemahkan bahwa zat itu adalah materi. Nah, karena mereka mau menyamakan Tuhan mereka yang adalah materi, punya kelamin itu dengan Tuhannya kita. Sementara Bapak, apa namanya tadi? Ketika saya izin mute udah. Ketika tadi saya bertanya kepada Kiamat, apakah Bapak dengan anak satu hakikat? Dia mengatakan iya. Tapi pernyataan dia bantah ketika saya katakan, apakah Bapak itu punya kelamin seperti anak? Lalu dia bilang, hakikatnya Yesus kan 100% manusia dan 100% ilahi. Yang sama dengan Allah adalah hakikat ilahinya. Satu, ini juga dusta atau takiyah ya. Kenapa saya katakan takiyah? Pertama, secara hakikat Yesus dengan Bapa itu berbeda. Yesus bisa menjelma jadi manusia, Bapa tidak bisa menjelma jadi manusia. Kalau Bapa bisa menjelma jadi manusia, maka dia masuk ke dalam oneness. Tapi Kiamat tidak mau menjawab itu, dia lari ke sana kemari. Nah, hakikat sesuatu yang benar tentang sesuatu. Inilah kenapa saya selalu mengajak umat Kristen untuk membedakan mana Tuhan, mana manusia. Manusia itu apa sih? Tuhan itu apa sih? Ketika Yesus yang sekaligus Tuhan dan plus manusia, itu hakikat Yesus. Hakikat Yesus adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Kalau dia sehakikat dengan Bapa, konsekuensinya Bapa juga 100% manusia. Artinya ada dua entitas yang sama hakikatnya, tapi dua pribadinya. Artinya ini masuk ke ranah politeis. Nah, ini yang sebenarnya tidak mampu dibantah oleh teman-teman kita yang non-muslim. Saya tunjukkan kepada kalian yang terjemahan kitab perjanjian baru itu juga mengatakan Tuhan mereka itu adalah zat. Ini ya. Jadi dulu perjanjian lama itu diterjemahkan Tuhan itu adalah zat. Nah, ini oten-oten yang baru sekarang ini aja yang apa namanya baru datang ya. Teman-teman lihat di terjemahan, teman-teman ya silakan kalian berburu Bible ya, biar kalian apa namanya bisa mendapatkan informasi. Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 29 terjemahan lama ya. Maka oleh sebab kita dijadikan Allah, tiadalah patut kita menyangkalkan zat. Itu terjemahan lama. Buka semua literasi yang menunjukkan terjemahan lama. Tuhan mereka itu juga zat. Nah, begitu. Jadi dulu sebelum mereka hadir, ini para Polycarpus Oten atau oknum Kristen ini hadir ke dunia, mereka itu nenek moyangnya mengetahui bahwa Tuhan itu zat. Gitu. Ya. Saya belum bisa naikin Oten dulu karena kebetulan saya mau sholat asar juga ya, dari tadi sudah azan, ini sudah telat sebenarnya sholat asar. Tapi karena ada Kiamat tadi ya, saya pikir ilmunya bertambah setelah berguru kepada Sophie Katul, ternyata berkali-kali. Udah izin untuk close udah. Oke, saya sudah punya nama loh. Udah. Oke. Ya, dan Selamat berjuang ya terus, udah Pak. sehat-sehat selalu udah. Yo. Siap udah, insya Allah udah. Terima kasih atas support udah sehat selalu, sukses selalu, jayalah Mak Cia teman-teman. Jangan lupa datang ke restoran Mak Cia di Bandung, sudah ada 3 cabang ya guys. Pertama di mana udah, coba udah, mana tahu ada teman-teman kita di Bandung.